Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa hidup, kita masih bisa menikmati nikmat dan rezeki, terutama nikmat iman dan Islam yang kita rasakan sekarang ini. Lalu salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat dia Allah kita umat manusia bisa berada di zaman yang penuh terang benderang seperti sekarang ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal dengan judul Sistem Keamanan Berlapis Menggunakan Metode Access Control List dan Enkripsi Source Data pada Web Login, yang ditulis oleh Bapak Kamarudin dan Mohaimi Ghazali dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Kota Banjarmasin. Baik, langsung saja. Pada abstrak kita dijelaskan pengantar atau secara garis besar dari jurnal ini, yang mana jurnal ini seperti judulnya, itu sistem keamanan berlapis menggunakan metode access control list dan enkripsi source data pada web login, yang mana jurnal ini berfokus pada web login dengan menggunakan sistem keamanan yang berlapis, yaitu metode access control list dan enkripsi source data dikombinasikan menjadi sehingga keamanannya menjadi berlapis. Kemudian pada jurnal ini, pendekatan pada jurnal ini memungkinkan pemrosesan data sensitif yang hanya orang berwenang dengan kunci enkripsi dapat memiliki akses yang diberikan. Data enkripsi tidak pernah terlihat oleh server. Selain itu, server tidak memproses kunci enkripsi karena data yang terenkripsi sulit untuk mendekripsi mereka tanpa kunci. Kunci enkripsi umumnya selalu untuk satu klien. Selain itu, setiap orang yang menggunakan layanan memiliki nama pengguna dan kata sandi yang unik untuk mengakses aplikasi. Jadi pada jurnal ini enkripsi yang digunakan tidak ditaruh pada server, tapi sebelum mencapai server sudah dienkripsi data tersebut, sehingga mengurangi kesempatan atau kerentanan dari orang-orang yang tidak berwenang untuk mengakses atau menjebol dari sisi server. Singkatnya, lebih aman.
Lalu di sini ada metode ACL. Oke. Nah, sini kemudian ada metode, kita langsung ke halaman ke-6. Halaman ke-6 atau pada jurnal, yaitu halaman ke-52. Di halaman ke-52 di sini adalah desain metode autentikasi enkripsi data, yang mana di sini menjelaskan, menggambarkan tentang proses login seseorang ke sistem yang telah ada. Jadi user meminta login atau akses, yang mana dia posisinya sekarang tidak memiliki akses ke data manapun, sehingga meminta aksesnya dengan memasukkan username dan password. Kemudian setelah itu di client side-nya dilakukan validasi apakah sudah diisi kolom username dan passwordnya, dan apakah sudah memenuhi kriteria. Apabila sudah, maka kemudian password dienkripsi ke algoritma hash atau SHA-1 atau gimana bacanya, atau SHA-1. Ini kita sederhanakan pakai bahasa Indonesia saja, SHA-1. Lalu kemudian setelah itu berlanjut ke server side-nya, yaitu dilakukan autentikasi. Di autentikasi dilakukan perbandingan password yang dienkripsi dengan yang ada di database. Jadi apabila gagal, maka kembali atau si user ditolak untuk permintaan aksesnya. Jadi posisinya akan tetap tidak memiliki akses, tapi jikalau password yang dienkripsi dengan yang ada di database sesuai, maka akan diberikan akses sesuai dengan peran yang dimiliki username tersebut. Baik, lalu langsung kita masuk ke pembahasan hasil dan pembahasan. Di persiapan pengujian yang disiapkan ada dua, yaitu struktur database dan form input data untuk menyimpan data username dan password pengguna ke database. Adapun struktur database-nya, field-nya ada 3, yaitu username yang bertipe varchar dalam kurung 8, nulnya 0 sebagai primary key. Lalu kemudian ada password bertipe varchar dalam kurung 255, nolnya yes. Kemudian peran
bertipe varchar dalam kurung 15, nolnya yes. Nah, kemudian di sini ada pengujian dari sisi klien. Pengujian dari sisi klien masuk ke pengujian 1, yaitu input validation. Pengujian dari sisi klien. Di sini hasil pengujiannya adalah jika form field tidak diisi, maka akan diberikan peringatan bahwa form harus diisi dan tidak boleh kosong, atau pada gambar tulisannya please fill out this field. Nah, username dan passwordnya sama, jadi pada password dan username tidak boleh dikosongi. Lalu pada bagian field username, sesuai dengan coding, diberikan maksimal kata atau maksimal penulisan pada username, yaitu 8 karakter. Tapi kekurangannya, kelemahannya adalah field tidak bisa digunakan jika lebih dari 8 karakter. Dan tidak bisa kurang dari 8 karakter pada sesi ini. Lalu pengujian dari sisi servernya, pada sisi server digunakan source code sisi server ColdFusion dengan nama file inputdata.cfm, yang merupakan file yang digunakan untuk menghandle pengiriman data form dari file inputform.html, yang mana source code ini untuk mencegah user menginputkan data kurang dari 8 karakter pada form field username. Jadi masalah sebelumnya yang pada pengujian sisi pada sisi klien sudah teratasi. Lalu masuk ke pengujian kedua. Pengujian kedua yaitu hasil, yaitu verification. Kita langsung ke intinya mencari username apakah sudah sesuai dengan yang ada di database. Jadi verification ini menjalankan fungsinya dengan mengecek apakah database dan apakah username dan password yang ada terdaftar di database atau tidak. Jadi saat pengujian diinputkan username yang tidak terdaftar di database, dan kemudian ternyata aksesnya ditolak karena username tidak tersimpan di dalam database. Kemudian web server site menerima informasi dan menampilkannya di browser. Kemudian saat dimasukkan username yang sesuai dengan isi database, maka proses keamanan akan berlanjut ke lapisan berikutnya, yaitu pengujian ketiga, yaitu autentikasi. Autentikasi ini adalah proses di mana password dicocokkan
atau apakah sudah sesuai dengan yang ada di database. Yang mana di database merupakan password yang sudah terenkripsi, yaitu password yang sudah digunakan algoritma hash yang bersumber dari pihak ketiga, dan pada jurnal ini kunci algoritmanya ada pada input action.cfm. Di situ saat digunakan untuk login, proses login dihandle oleh file input action.cfm ini yang sudah dimodifikasi source code-nya agar dapat melakukan proses autentikasi. Kemudian pada sisi server, input action.cfm melakukan pengecekan kesesuaian data password yang dienkripsi dengan yang terdapat di dalam database saat perbandingan password. Ternyata tidak autentik password yang ada berdasarkan username yang digunakan, maka akan diberikan pemberitahuan bahwa proses autentikasi gagal. Apabila autentikasi berhasil, maka akan diberikan pesan bahwa proses autentikasi berhasil. Seperti contoh yang ada di pada jurnal halaman 11 pada jurnal atau halaman 57, nomor 57. Kemudian setelah autentikasi berlanjut ke pengujian keempat, yaitu authorization, yang mana di sini pengujian yaitu pemberian peran sesuai dengan peran yang ditetapkan oleh organisasi atau yang sudah ada di database yang tersimpan. Pada otorisasi di jurnal ini dibagi dua file sesuai peran user, yaitu ada peran normal user dan admin user. Jadi dibagi dua, yaitu filenya yaitu page normal.cfm dan page admin.cfm. Disesuaikan dengan peran masing-masing. Jadi setelah memasukkan password dan sesuai dengan yang ada di database, maka langsung diarahkan ke page atau halaman yang sesuai dengan perannya tersebut. Kemudian pada pengujian pada jurnal ini, hasil yang ditampilkan ditujukan untuk pengguna dengan akun Udin 1234, yaitu berperan sebagai user normal. Kemudian lanjut ke pengujian kelima, yaitu source code encryption. Jadi pada pengujian kali ini, pengujian 5 ini, secara singkatnya di sini ditunjukkan bagaimana enkripsinya bekerja, yaitu dari awal saat kita memasukkan pada formnya, yaitu username dan password dengan sesuai dengan yang sudah tersimpan, yang sudah sebelumnya memang dimasukkan di database, dengan password yang
sebelum dienkripsi. Kemudian setelah mengklik login, password akan diproses dengan algoritma hash tadi, sehingga sesaat sebelum mengirim value dari field password yang telah dimasukkan, field password tersebut dienkripsi kemudian baru dikirim ke server, sehingga di server yang tersimpan adalah hasil dari enkripsi tersebut. Kemudian bila sesuai, bila proses login berjalan baik, maka akan menampilkan welcome home setelah login sesuai dengan perannya. Oke, jadi pada jurnal ini ada 5 poin kesimpulan. Secara umum kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Web login form dapat menjadi pintu masuk bagi hacker untuk melakukan penetrasi terhadap internal sistem jika tidak menggunakan pengamanan yang lebih baik. Poin yang kedua, metode ACL dapat digunakan untuk sistem keamanan berlapis pada web login form. Kemudian poin yang ketiga, penanganan sistem keamanan metode ACL dapat dilakukan melalui server side terhadap web login form. Kemudian poin yang keempat, kelemahan yang muncul dari keamanan web login form menggunakan metode ACL dapat dieksplorasi seminimal mungkin. Hal ini dikarenakan keterbatasan hak akses yang diberikan. Kemudian poin yang kelima, keamanan enkripsi source code dapat mengatasi kelemahan dari keamanan web login form metode ACL dikarenakan sulitnya hacker untuk mengetahui variabel yang digunakan pada field form. Baik, mungkin sebelum menutup ada beberapa mungkin bisa dibilang kritik, bukan kritik tapi sedikit koreksi mungkin bukan koreksi juga sih, tapi mungkin koreksi, entahlah bahasanya bagaimana. Pada jurnal ini terdapat kurang tepat dan kadang kurang tepat dan kadang kurang pada gambar contoh yang diberikan. Jadi contohnya pada halaman ke-10 atau di sini halaman 56 ada artikel pada jurnal ini. Jadi di sana ada beberapa kali disebutkan berikut ini gambar bla 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 bla, tapi ternyata tidak ada gambarnya, dan ada juga yang disebutkan berikut ini bla 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 bla, ternyata gambarnya tidak sesuai dengan yang disebutkan. Kemudian di halaman 8 ada beberapa typo, apakah typo ataukah entah apa namanya, tapi ada semacam kurang imbuhan, yaitu pada halaman 8 tadi. Tidak jelaskan bagaimana proses keamanan pada bagian ini, yang mana agak sulit dipahami, tapi jika dicermati itu tidak terlalu fatal sih, karena hanya
menjelaskan, maksudnya mungkin tidak dijelaskan bagaimana, jadi kurang imbuhan dinya, jadi menghasilkan makna ganda lah, agak ambigu di situ. Dan ya mungkin cukup sekian. Mungkin kurangnya di dua hal itu, yaitu ada beberapa typo dan kurang tepatnya gambar pada jurnal ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan maka itu dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.